Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Khalil Fadri. Saya sebagai dengan akadem 075 saya sebagai guru. Saya adalah Agus Mifa dengan lahir NIM 074 sebagai murid. Saya Diana Pangestuti dengan akhir NIM 072 sebagai murid. Saya Zafira Saidatunisa dengan NIM akhir 073 sebagai pengamat. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, anak-anak, kita akan belajar tentang tema 5 subtema 3. Nah, hari ini kita akan belajar menjelaskan informasi tentang keseimbangan ekosistem dalam tulisan non-fiksi, terus menjelaskan makna kesatuan wilayah dalam bidang ekonomi, dan membuat karya seni berupa topeng. Bapak tidak akan menjelaskan semuanya, mungkin hanya poin 1 dan poin 2. Nah, amatilah gambar di atas. Apakah yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Ayo apa? Menanam pohon, Pak. Diana? Menanam pohon, Bapak. Nah, pernahkah kalian melakukannya? Ya, Pernah, Bapak. ya mungkin pernah. Terus, apakah tujuan kegiatan tersebut? Coba, Untuk penghijauan, Bapak. yang lain. Sama, Pak, untuk penghijauan juga. Hmm. Apakah kegiatan tersebut akan membantu menciptakan keseimbangan ekosistem? Coba. Iya, Bapak. Em, Tujuan-tujuan ini nanti kalian tulis di buku, terus dikumpul ke Bapak. Tujuan sama apakah kegiatan ini membantu menciptakan keseimbangan ekosistem. Kalian cari, kalian tulis, kemudian kalian kumpul hari ini di meja Bapak. Bisa? Baik, baik, Bapak. Bisa. Nah, coba dibaca percakapan ini. Yang warna kuning Adelsa, yang warna pink Diana. Menjaga dan merawat lingkungan, termasuk ekosistem, merupakan salah satu nilai yang kami anut dan pegang teguh. Aku rasa kamu pun demikian. Tahukah kamu kegiatan apa saja yang dapat merusak keseimbangan ekosistem? Kita cari tahu yuk. Nah, siapa yang ingin membacakan? Udah tidak? Saya, Tidak. Bapak. Ya, coba. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya, tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar, seperti danau, sungai, dan kolam-kolam. Belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai berakibat tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga akan mulai menuai akibatnya. Baik, terima kasih Diana. Jadi, kita itu dalam mencari ikan atau membuang limbah itu tidak boleh ke sungai. Menangkap ikan itu tidak boleh menggunakan bom atau pukat harimau. Itu akan mengakibatkan kerusakan ekosistem. Baik, Setelah Bapak. itu, limbah beracun juga akan merusak ekosistem kita.
Lanjut coba bacakan. Adelsa. Oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang mungkin bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem. Misalnya, dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak, membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional yang dilindungi negara. Selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga ada banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Terima kasih untuk Adelsa yang sudah membacakan. Kita lanjut. Nah, ini akan Bapak bacakan. eh, Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantara sungai. Selain itu, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai. Mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Kegiatan-kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan, bukan? Ya, bukan. Ya, Bapak. Ya. Dari bacaan tersebut, tentukanlah pikiran utama. Nah, dari paragraf yang kalian sudah baca tadi, tentukanlah pikiran utama pada setiap paragraf. Lalu cari informasi penting dari setiap paragraf tersebut. Setelah itu, tuliskan semua itu dalam buku kalian. Coba tuliskan. Baik, Yang, Bapak. Diana, paragraf berapa tadi? 2, Bapak. Ya, Diana paragraf 2, Adelsa paragraf 1. Coba dituliskan, Bapak beri waktu 5 menit. 4 menit. Sudah selesai belum? Sudah, Sudah, Bapak. Bapak. Nah, kalau sudah, coba kalian bacakan tulisan kalian yang sudah kalian tulis itu. Coba paragraf 1. Saya, Bapak. Ya. Jadi, pikiran utamanya itu anugerah manusia dalam memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidupnya. Lalu informasi penting dapat saya dapatkan di situ itu yang pertama, banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen. Lalu yang kedua, kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Lalu yang ketiga, industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam, Bapak. Baik, bagus sekali Adelsa. Coba sekarang Diana, paragraf kedua. Untuk pokok pikiran utamanya yaitu upaya manusia memulihkan keseimbangan ekosistem. Untuk informasi penting pada paragraf kedua yaitu yang pertama, mengurangi penebangan hutan dan mengurangi penggunaan bahan kimia buatan. Yang kedua, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem. Yang ketiga, membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional. Dan yang keempat, menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak
taman terbuka. Baik, anak-anak Bapak pinter-pinter semua. Nah, paragraf ketiga ini akan Bapak bacakan sendiri. Pikiran utama dari paragraf ketiga ini yaitu kegiatan-kegiatan sederhana mengurangi pencemaran. Setelah itu informasi penting yang Bapak dapat dari paragraf ini yaitu satu, memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai. Dua, mengurangi sampah plastik, mendaur ulang dan menghindari penggunaan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Yang ketiga, menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Yang keempat, belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah. Paham anak-anak? Paham, Bapak. Nah, ini tadi yang sudah kalian bacakan. Kita lanjut. Nah, berdasarkan tabel di atas buatlah kesimpulan dalam tulisan satu paragraf. Coba itu udah ada kesimpulannya. Coba bacakan. Kalian siapa antara berdua itu? Saya Bapak, Ya, coba bacakan. manusia memiliki kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Baik sekali, Adelsa. Nah, mungkin kita sudah di ujung pembelajaran. Jika ada salah, Bapak mohon maaf. Sebelumnya, Bapak belum absen. Coba Bapak absen terlebih dahulu. Diana Pangestuti, Hadir, Bapak. Adelsa, Hadir Bapak. Novita. Novita, Hadir Bapak. Novita, ada yang tahu izin apa alpa dia? Izin sakit, Bapak. Bapak. Sakit ya? Ada suratnya tidak? Iya, Bapak. Tidak ada Bapak Alpa ini. Nggak tahu, Tidak Bapak. ada Bapak. Tidak ada suratnya ya? Enggak. Ya udah kalau tidak ada Bapak Alpa saja. Ya udah Bapak tutup. Ingat tadi tugasnya apa? Tadi ada tugas menulis. Ingat tidak? Iya, Bapak. Dikumpul di meja Bapak hari ini. Kalau ada yang terlambat, Bapak tidak kasih nilai. Iya, Ya Bapak. Bapak. Ya, ya udah terima kasih. Bapak, sebelum Bapak tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.